Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Tama. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya ditugaskan mengajar di program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan bidang keilmuan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya mendapatkan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah di program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Salah satunya adalah mata kuliah Screening Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran dari mata kuliah Screening Kesehatan yang saya ampu. Mata kuliah Screening Kesehatan merupakan mata kuliah yang tersaji di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dengan kode mata kuliah IKMS 6049. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar screening kesehatan, perbedaan screening kesehatan dan diagnostik, validitas alat screening kesehatan, program screening kesehatan pada penyakit menular, tidak menular, dan masalah kesehatan lain, program screening pada bidang kesehatan olahraga, pelaksanaan program screening kesehatan yang ada di Indonesia dan di beberapa negara, serta evaluasi pelaksanaan screening pada sarana kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah screening kesehatan adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar screening kesehatan masyarakat, mengkaji program screening kesehatan pada berbagai penyakit dan di bidang kesehatan olahraga, serta mampu mengevaluasi pelaksanaan program screening. Topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah screening kesehatan meliputi 1. Pengantar dan konsep dasar screening kesehatan, 2. Validitas alat screening kesehatan, 3. Program screening kesehatan pada penyakit menular, tidak menular, dan masalah kesehatan lain di berbagai fase kehidupan, yaitu pada bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil, kelompok usia produktif atau kelompok pekerja, dan lansia. 4. Program screening di bidang kesehatan olahraga. 5. Pelaksanaan program screening kesehatan di Indonesia dan di beberapa negara. 6. Evaluasi pelaksanaan screening pada sarana kesehatan. Topik-topik tersebut disajikan dalam bentuk materi perkuliahan di 14 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah screening kesehatan adalah ceramah, yaitu penyampaian materi perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka yang diikuti dengan tanya jawab, diskusi kelompok, tugas mandiri terstruktur, studi kasus, dan observasi serta praktikum di lapangan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan bertanya tentang materi yang belum dipahami, tidak hanya di akhir perkuliahan, tetapi juga pada saat saya sedang menjelaskan materi. Jika mahasiswa merasa kurang paham dengan materi yang disampaikan, mereka dapat langsung mengajukan pertanyaan. Selain interaksi aktif di kelas, baik pada sesi tanya-jawab, diskusi dalam kelompok maupun diskusi antar kelompok, interaksi dengan mahasiswa juga dilaksanakan secara daring melalui platform Learning Management System Universitas Negeri Malang, yaitu sistem pengelolaan pembelajaran atau yang dikenal dengan SIPEJAR, yaitu dengan memanfaatkan fitur forum maupun feedback. Pada proses pembelajaran mata kuliah screening kesehatan, metode case-based method atau studi kasus digunakan untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan berkolaborasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang bersifat partisipatif. Salah satu contoh diskusi kasus yang dibahas di kelas adalah mengidentifikasi pelaksanaan program screening kesehatan dan merancang alternatif solusi atau inovasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program screening kesehatan tersebut. Untuk menunjang proses pembelajaran mata kuliah screening kesehatan, mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester atau RPS dan bahan ajar berupa slide PowerPoint, buku ajar yang saya susun, e-book, video, artikel jurnal, maupun sumber belajar lainnya.
Mahasiswa dapat mengakses media-media belajar tersebut di Learning Management System Universitas Negeri Malang, yaitu Sistem Pengelolaan Pembelajaran atau SIPEJAR. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi pembelajaran. Evaluasi mata kuliah screening kesehatan meliputi komponen kognitif atau pengetahuan yang dinilai dengan tugas individu yang memiliki bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Selain komponen kognitif, evaluasi case method melalui aktivitas partisipasi juga dinilai dengan bobot 50%, seperti sikap, berkontribusi dalam diskusi kelompok kecil, berkontribusi dalam diskusi kelas, berpartisipasi memecahkan kasus yang disajikan dosen di dalam kelas, berkontribusi mengembangkan ide dalam pemecahan masalah, serta berpartisipasi aktif menganalisis dan mengkomunikasikan kasus dari berbagai sumber belajar. Aspek keterampilan juga termasuk komponen penilaian pada mata kuliah ini, yaitu dengan bobot 10%. Aspek ini dinilai dari keterampilan dan kreativitas dan observasi lapangan. Demikianlah penjelasan deskripsi dari mata kuliah screening kesehatan. Berikut akan ditampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah screening kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas screening kesehatan. Semuanya sehat? Kayaknya udah letih nih. Wajah-wajahnya letih. Ini mata kuliah keberapa ini tadi ya? Oh, udah terakhir ya, makanya agak lemes dikit gitu. Mudah-mudahan bisa fokus semua nanti di mata kuliah ini, sehingga nanti materi yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian. Oke, sebelum kita mulai, mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung lanjut ya ke pertemuan hari ini. Jadi kita di pertemuan kedua, seperti yang kemarin sudah kita bahas di rencana pembelajaran satu semester, bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar screening kesehatan. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu diharapkan nanti teman-teman semua bisa memahami konsep dasar dari screening kesehatan, dan juga subnya adalah teman-teman nanti bisa menjelaskan konsep dasar dari screening kesehatan. Jadi nanti di akhir akan ada kuis, jadi perhatikan dengan baik ya. Outline untuk pertemuan hari ini, yang pertama adalah terkait dengan definisi screening, kemudian tujuan dari screening, kenapa sih screening kesehatan itu perlu untuk dilakukan, dan yang terakhir adalah prinsip dasar screening. Nah, sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita bahas bersama, mungkin teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, ini kita mau lihat nih terkait dengan paparan informasi teman-teman terkait dengan screening kesehatan. Jadi silakan setelah men-scan, jawab pertanyaan yang ada di layar handphone kalian masing-masing. Oke, kita tunggu sampai semuanya mengirimkan jawaban. Jadi kata apa yang menggambarkan terkait dengan screening kesehatan. Nah, menurut kalian nih, kira-kira kalau kita membicarakan screening kesehatan, kata-kata yang terbersit itu apa? Oke, ini sudah ada yang submit, pemeriksaan awal, cek kesehatan, kemudian ya tes, kemudian apa lagi nih? Kita tunggu dulu. Kemudian ada tes gula darah, tes kolesterol, ada tensi, pengecekan. Oke, kemudian apa lagi nih? Tes, oke, kebanyakan memilih ini ya, jawabannya cek kesehatan. Oke, kita tunggu sampai semuanya mengumpulkan jawabannya. Nanti dari word cloud ini kita bisa tahu bahwa kata yang paling banyak dijawab oleh teman-teman sekalian itu apa. Itu biasanya berada di yang tengah, yang paling besar ukurannya. Oke, kayaknya semuanya sudah ya, semuanya sudah mengumpulkan. Nah, dari sini pemahaman teman-teman terkait dengan screening kesehatan yang pertama terlintas itu adalah cek kesehatan. Cek kesehatan sama pemeriksaan. Oke, ada dua kata itu, tapi intinya kan sama, melakukan pemeriksaan terkait dengan status kesehatan. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke materi kita. Nah, karena tadi teman-teman sudah ini ya, terlintas bahwa screening itu ternyata melakukan pengecekan, melakukan tes, pengukuran, ataupun mungkin apa ya, berbagai macam indikator yang bisa menilai kondisi kesehatan kita itu bagaimana. Nah, sebenarnya apa itu screening?
Nah, selain kata tadi, sebenarnya ada kata kunci spesifik yang perlu kalian pahami. Jadi screening itu bukan hanya melakukan cek atau pemeriksaan aja, tapi tadi ada tuh kata yang sudah berhasil dijawab, yang lebih mendekati dibandingkan pemeriksaan atau cek kesehatan. Ada nggak? Dari yang tadi, mungkin kita bisa lihat. Bentar, kita lihat. Ada tuh yang hampir mendekati. Nih, nah, deteksi dini. Nah, itu yang lebih padanan kata lah, hampir mendekati konsep screening kesehatan. Jadi bukan hanya cek, tapi cek kesehatan untuk mendeteksi secara dini, gitu ya. Jadi kita bahas lagi, balik lagi ke materi. Nah, definisi dari WHO. Jadi screening itu adalah suatu tes atau pemeriksaan yang dilakukan. Jadi dia harus apa nih? Simple, sederhana. Kalau kalian dicek tapi ribet, menyakitkan, mau nggak? Kayaknya menolak ya, nolak gitu. Karena menyakitkan, ada hal yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh pemeriksaan itu. Jadi di sini ada kata kunci simple yang pertama. Kemudian dilakukan pada sekelompok populasi. Ya kan, dilakukan pada sekelompok populasi untuk mengidentifikasi individu-individu yang punya resiko. Jadi mengidentifikasi kira-kira siapa sih yang punya resiko untuk mengalami sakit gitu kan. Jadi dalam hal ini yang diperiksa orang sehat atau orang sakit? Orang yang terlihat sehat, ya kan? Yang belum kelihatan, ya kan? Yang terlihat sehat. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi siapa yang ternyata punya faktor resiko. Dengan demikian bisa ditindaklanjuti nggak? Bisa. Untuk dipastikan dia benar-benar sakit atau tidak. Nah ini, jadi ini yang belum punya gejala tuh yang dites. Gitu ya. Jadi ini tadi definisinya bersama ya dengan yang tadi sudah kita bahas. Jadi suatu penerapan tes terhadap orang yang belum menunjukkan gejala gitu kan. Sehingga nantinya kita bisa mengelompokkan mana saja yang punya faktor resiko, mana yang tidak. Sehingga tadi kita bisa mendeteksi lebih dini apakah ternyata mereka benar-benar sakit atau tidak. Sehingga penanganannya gimana? Lebih cepat kan? Lebih cepat. Hasilnya akan lebih bagus nggak? Lebih bagus, ya kan? Nah, gambarannya seperti ini. Kalian pernah bikin kue? Pernah. Biasanya kalau mau bikin kue, ada tepung terigu dan tepung-tepung yang lain. Diayak nggak? Ya, kadang ada yang enggak, kadang ada yang iya gitu kan. Kalau diayak, kadang ada gumpalan kan? Yang lolos berarti yang bagus, ya kan? Yang diayak, ini berarti yang kurang bagus istilahnya. Entah itu ada gumpalan, mungkin juga ada kotoran, atau ya itu. Nah, gambarannya screening kayak gitu. Jadi akhirnya kayak kita melakukan penapisan. Dari semua ini, kan terlihatnya bagus kan? Kan dalam wadah yang terkemas kan itu nggak tahu kan? Tapi kita pastikan apakah ini kondisinya memang bagus atau enggak. Nah, maka diayak dulu. Oh ternyata yang lolos ini akhirnya kalian jadikan bahan untuk membuat kue. Berarti dipastikan bahwa nggak ada kutunya, ya kan? Atau nggak ada tadi kerikil-kerikilnya dan lain-lain. Nah dalam screening juga demikian. Jadi ini misalkan kelas ini umpamanya adalah populasi yang ingin kita lakukan screening. Kan terlihat semuanya sehat semua, ya kan? Karena nggak ada yang ada gejala batuk, flu dan lain-lain, nggak ada. Misalkan kita tes nih semuanya. Kemudian dari situ nanti ketika melakukan pemeriksaan pasti kan ada yang mungkin normal, ya kan? Atau mungkin yang hasilnya ternyata melebihi batas normal gitu kan. Akhirnya kan kita bisa tahu, oh ternyata ada nih, kita bisa memisahkan kan, mana yang akhirnya benar-benar dia tidak punya faktor resiko, mana yang ada gitu. Sehingga kalau di antara yang tadi ada faktor resiko, bisa kita tindak lanjuti untuk memastikan apakah benar dia mengalami sakit itu. Begitu juga tadi kalau pas kita ngayak tepung, kalau gumpalan kadang masih kita tekan. Nah, itu adalah seperti layaknya kita melanjutkan tahapan setelah screening, yaitu tes diagnosis. Untuk memastikan ini benar nggak sih? Masih bisa dipakai nggak sih? Gitu kan? Kan ditekan-tekan tuh, akhirnya kan lolos ya. Oh, berarti dia aman. Tapi yang nggak aman berarti itu yang harus ada intervensi kan, entah itu kalian buang kan berarti karena tidak layak. Nah, kayak gitu screening itu. Jadi setelah tadi hasilnya positif, nih harus ada pemeriksaan lanjutan. Jadi nggak boleh berhenti. Karena apa? Kalau kalian tuh habis ikut screening, tesnya positif nih, aduh saya positif, itu udah deg-degan ya. Aduh saya sakit ya berarti ya kan langsung down tuh mentalnya kan. Aduh nih akhirnya kepikiran. Padahal sebenarnya harusnya diperiksakan lagi untuk ditentukan apakah benar dari hasil screening tadi itu memang benar-benar kita positif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan diagnostik. Jadi tadi setelah dilakukan pemeriksaan, nah baru hasilnya tadi apakah benar didiagnosis sakit atau tidak. Kalau iya berarti kita harus melanjutkan dengan pengobatan.
Kalau tidak ya sudah ya kan, berarti kita sehat gitu kan. Jadi ini konsep dari screening atau definisi dari screening. Nah mungkin sudah kebayang, oh ternyata begitu, oh berarti saya sudah pernah ya melakukan itu. Kira-kira ada yang sudah pernah melakukan screening kesehatan? Belum? Belum? Seperti misalkan tes gula darah gitu kan, untuk itu pernah ya berarti. Ya itu salah satu juga contoh untuk deteksi dini, karena untuk pendiagnosisan diabetes nggak bisa hanya dengan sekali pemeriksaan. Jadi harus dipastikan lagi diagnosisnya oleh dokter gitu ya. Oke, nah oleh karena itu menurut teman-teman nih, kenapa screening itu perlu dilakukan? Menurut kalian perlu nggak sih screening berarti? Untuk apa? Pencegahan, terus apa lagi? Deteksi dini, kemudian apa lagi? Oke lah, dua hal itu ya yang terbersit di pikiran kalian. Oke, kalau misalkan tadi kenapa perlu? Oh Bu, buat pencegahan, karena tadi kita bisa mengetahui lebih awal kondisinya, otomatis pengobatan bisa segera diberikan. Nah, sehingga dia kesempatan sembuhnya lebih besar. Nah, ingat nggak di 5 level of prevention? Screening itu masuk ke tingkat pencegahan. Berarti pencegahan apa? Sekunder. Karena tadi early diagnose and prompt treatment. Karena tadi dengan ada screening, harapannya nanti segera bisa didiagnosis secara dini gitu kan. Jadi screening ini kayak menjembatani agar diagnosis segera itu bisa segera ditetapkan. Oke, jadi itu tadi kenapa dilakukan? Ya karena tadi bisa memberikan informasi kan, siapa tadi yang punya resiko, siapa yang enggak, sehingga tadi bisa segera ditindaklanjuti untuk pemeriksaan diagnosis, sehingga pasti siapa yang sakit, siapa yang tidak, intervensinya, siapa yang diobati, siapa yang ternyata tidak perlu diobati, sehingga nanti kualitas hidupnya bisa menjadi semakin baik. Apalagi ada beberapa penyakit, kalau ditemukan terlambat, efeknya gimana? Lebih fatal kan? Entah itu mengalami kecacatan atau bahkan kematian. Kan kita pengen mencegah itu kan, mencegah itu agar tidak terjadi. Oke, jadi tujuan screening tadi sudah teman-teman jawab juga. Jadi pertama adalah menyelamatkan hidup. Kenapa? Ya tadi. Contohnya kalau kanker, ditemukan di stadium 1 sama stadium 4 beda nggak? Beda. Ya kan? Probabilitas untuk bisa survive lebih tinggi yang mana? Stadium 1, ya kan? Beda kan? Berarti ini bisa setidaknya memberikan peluang hidup lebih besar. Karena kalau stadium 1 biasanya masih bisa dilakukan intervensi, sehingga peluang untuk sembuhnya masih lebih besar dibandingkan kalau sudah terminal, fase terminal kayak stadium 4 itu ya sudah metastase ya, jadi agak sulit untuk diintervensi karena sudah nyebar ke organ-organ yang lain. Nah itu yang pertama, sehingga tadi bisa meningkatkan peluang untuk survive atau hidupnya. Kalau misalkan menyelamatkan hidup, pasti juga berkaitan sama peningkatan kualitas hidup, ya kan? Karena dia bisa sembuh segera, berarti bisa produktif lagi, berarti kualitas hidupnya jadi lebih baik gitu kan. Kalau tadi ditemukan sudah stadium lanjut, ya kan, udah sakitnya parah, udah nyebar ke organ-organ yang lain, mungkin dia mau beraktivitas bangun aja nggak bisa gitu kan. Apalagi mau melakukan kegiatan yang lain di luar rumah gitu kan, bangun tidur aja agak kesulitan. Jadi ini tujuan yang kedua. Kemudian tadi yang ketiga ya hampir sama, karena tadi kalau kita nemuin segera, istilahnya ini kan penyakit kejadian nih. Prosesnya itu kita hambat, kita istilahnya kita putus gitu kan, sehingga yang mungkin dia itu sakitnya bisa menahun, nah karena ditemukan di awal bisa segera diobati sehingga bisa memperpendek durasi dari perkembangan penyakitnya. Yang mungkin dia mau masuk ke tahap lanjut karena udah ketahuan di awal bisa di-terminate, bisa dihentikan perkembangannya. Nah ini penting karena sakit berkaitan sama ekonomi juga, uangnya buat biaya pengobatan. Nah coba kalau ternyata dia udah kena tuh tadi contohnya penyakit kanker, kedeteksinya awal akhir gitu ya, stadium 4. Terus nggak punya BPJS. Terus gimana? Mau jual rumah, sawah dan sebagainya, itu pasti akan keluar tuh untuk bisa untuk membiayai pengobatan dia, ya kan? Jadi kalau misalkan ditemukan di awal, otomatis tadi pemeriksaan lanjutan atau mungkin pengobatan yang harus dilakukan mungkin tidak sebanyak ketika ditemukan di awal gitu kan. Jadi ditemukan di awal itu mungkin masih dia belum nyebar kemana-mana tuh kankernya. Jadi bisa fokus hanya tidak membuat sel kankernya menjadi tumbuh berkembang gitu kan. Jadi bisa lebih hemat lah untuk biaya. Nah kemudian yang terakhir, karena mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa screening kesehatan itu termasuk juga program pemerintah, dan sebenarnya teman-teman sekalian ini, kita sebagai warga negara itu punya hak untuk
mendapatkan layanan screening 1 tahun sekali. Karena apa? Ya tadi untuk memantau kita punya resiko atau enggak. Nah, jadi dengan ini kita akhirnya bisa tahu kan populasi di negara kita itu siapa aja yang beresiko, ya kan? Kalau ketahuan kan bisa segera diintervensi, programnya juga lebih tepat sasaran sehingga beban penyakit berkurang. Nah sekarang udah bebannya luar biasa ya, udah triple burden, mungkin ya badan-badan yang lain gitu kan, semakin banyak lagi. Jadi ini adalah tujuan dari screening. Nah dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, jadi silahkan kalau misalkan ada pertanyaan itu tidak perlu menunggu di akhir sesi. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan Bu, saya nih pernah nih ikut tes screening di sini misalkan, terus hasilnya itu tidak dikasih tahu Bu misalkan. Nah, mungkin bisa share juga pengalaman terkait dengan pengalaman kalian terkait dengan screening kesehatan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan prinsip screening. Jadi tadi walaupun screening itu tujuannya sangat mulia, ya kan? Karena tadi menemukan sedini mungkin, tapi pelaksanaannya itu harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Jadi ini nanti kita bisa lihat dari tabel ini ya. Nah ini adalah kriteria atau prinsip dasar dari suatu program screening kesehatan. Jadi screening kesehatan itu ternyata ada kriteria-kriterianya. Bisa dilihat dari segi penyakitnya dulu, kemudian yang kedua adalah dari alat yang digunakan untuk men-screening, dan yang ketiga adalah dari layanan diagnosis dan pengobatan. Nah, yang pertama untuk terkait penyakit, pastikan bahwa penyakit yang di-screening ini memang menjadi beban masalah yang besar. Kenapa? Nah, kalau misalkan penyakitnya cuma sedikit di-screening, efektif dan efisien nggak? Enggak. Udah di-screening nggak nemu lagi yang memiliki faktor resiko, udah buang-buang duit untuk bikin program itu, ya kan? Tapi nggak bisa nangkep, ya kan? Nggak bisa nangkep orang-orang yang punya faktor resiko. Makanya ini penting nih yang pertama, yaitu tadi apakah penyakit ini menjadi masalah kesehatan utama, ya kan? Karena tadi kan kita pengen menjaring, ya kan? Dari semua ini siapa sih yang punya resiko untuk mengalami masalah ini? Karena ini jadi prioritas nasional misalkan. Sehingga kalau kita tahu bisa segera diintervensi. Nah kalau wah udah semua aja lah di screening misalkan, buang-buang duit ya, udah ngelakuin, udah susah-susah misalkan, udah antri lama juga misalkan, ternyata semuanya tidak menemukan apa yang ingin kita temukan, sehingga nggak ada proses selanjutnya kan. Nah ini jadi akhirnya tidak efektif dan efisien juga. Maka yang pertama adalah dari disease-nya dulu. Jadi ketika kalian nanti mau melakukan program screening, cek dulu apakah penyakit ini memang menjadi suatu masalah utama atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah apakah penyakitnya sudah diketahui riwayat alamiahnya. Kalau diketahui riwayat alamiahnya, kalian udah bisa tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh apa, gejalanya gimana, ya kan? Diobatinya nanti pakai apa? Kalau nggak tahu, udah ketemu nih positif, terus saya mau kemana ya? Tes kemana? Nggak tahu, diagnosis obatnya apa ya? Nggak tahu. Akhirnya dia kayak menderita dengan hasil tes positif screeningnya, yang meratapi diri gitu kan? Karena dia nggak mau kemana juga nggak ada, ya kan? Karena tadi tidak diketahui penyakitnya itu riwayatnya gimana, alamiahnya gimana. Akhirnya tidak akan ada intervensi lanjutan yang akan diterima oleh yang bersangkutan. Jadi ini penting juga, sudah diketahui riwayat alamiahnya. Nah, yang ketiga ini juga penting. Harus ada jeda waktu yang lama antara dia tadi sebelum muncul gejala. Jadi kalau misalkan, screening aja dah, screening, ternyata besoknya gejalanya udah muncul. Efisien nggak? Nggak ngapain, ya udah tunggu aja gejala sampai muncul, baru langsung diagnosis. Lebih pasti gitu kan. Nah, makanya di sini juga ini kriteria penting. Jadi selain tadi penyakitnya adalah harus masalah yang penting atau masalah mungkin yang bebannya adalah besar, apakah tadi ada waktu tunggu ya istilahnya atau waktu apa istilahnya masa inkubasi lah kalau di penyakit menular ya yang panjang. Sehingga tadi kita itu bisa menemukan di awal sebelum gejala-gejalanya muncul. Sehingga bisa deteksi lebih awal, ya kan? Sehingga tadi dia bisa segera melakukan tindakan lanjutan. Nah kalau tadi waktunya ternyata gejalanya biasanya muncul cuma dalam beberapa jam atau hari, ya nggak usah di screening gitu kan. Habis terpapar nanti mungkin beberapa hari dia muncul gejala, udah langsung diagnosis aja, waktunya lebih hemat juga, efektif dan langsung ketahuan memang dia sakit. Ngapain screening dulu, habis itu harus ke diagnosis kan lebih panjang. Makanya ini nanti mungkin penyakit-penyakit yang ada program screeningnya rata-rata adalah penyakit tidak menular, tapi ada juga penyakit menular yang sekarang dilakukan program screeningnya. Oke, jadi yang berikutnya terkait dengan tes screening. Nah ini juga alat tes screeningnya. Apakah tes screeningnya valid atau enggak gitu kan? Kalau misalkan tadi alatnya itu enggak valid, ya malah salah semua hasilnya, ya kan?
Jadi harus dipastikan alatnya ada dan valid, mudah digunakan. Dan yang ketiga terkait diagnosis dan treatment tadi, karena screening harus ada lanjutannya, otomatis sudah harus ada fasilitas diagnosis dan pengobatan. Karena tadi setelah dilakukan screening harus ada penentuan diagnosis dan intervensi yang dilakukan. Oke, mungkin ini silahkan di-scan dulu. Nah, tadi setelah kita bahas, nah mungkin silahkan tuh bisa jawab terkait dengan apa yang tadi sudah kita bahas bersama, terkait dengan screening. Nah, mungkin kalian bisa jawab ini sambil kita... Diagnosis, udah tahu nggak Pak? Ini yang dilakukan untuk kanker serviks. Yakin? Jadi ada dua nih. Screening. Oke, kalau selanjutnya. Nah, jadi udah tergambar ya. Screening sama diagnosis. Biasanya screening itu lebih yang sederhana, simpel, nggak menyakitkan. Karena kalau biopsi harus diambil, lebih cek di laboratorium untuk memastikan apakah ada sel-sel yang memang dia merupakan sel kanker. Ya. Oke, jadi sudah bisa membedakan. Jadi screening test adalah bukan tes diagnosis. Karena tadi screening intinya adalah untuk mendeteksi adanya faktor resiko, tapi kalau diagnosis adalah untuk menentukan ada tidaknya penyakit. Jadi sudah jelas dia sakit atau tidak, gitu ya. Nah, mungkin itu materi kita hari ini. Mungkin ini juga nanti bisa teman-teman pelajari. Ini adalah perbedaan secara mendasar tes screening dan juga tes diagnosis dari segi tujuan, target populasi, metode tesnya, kemudian tadi hasil positifnya, dan juga dari segi biaya, gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, ya silakan. Siapa dulu nih? Ngomong. Oke, silakan Dinda. Ini saya apa screening sana dari waktu tertentu dilaksanakan. Lalu apakah ada penyakit screening? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, tadi sudah sempat kita bahas bahwa pasti ada waktu golden time misalnya untuk kita melakukan screening. Karena di screening adalah untuk menemukan sedini mungkin. Berarti otomatis kita lakukan pada waktu di mana memang tadi klik waktu antara dia terpapar sampai sebelum videonya gejala. Jadi di waktu tunggu ini istilahnya itu waktu yang paling istilahnya efektif untuk melakukan screening. Kalau screening dilakukan pas gejalanya muncul tidak efektif, nanti langsung diagnosis gitu kan. Nah, itu waktu terbaik. Karena tadi kita mau mendeteksi secara dini. Nah, kemudian screening antar penyakit itu beda atau sama sih Bu? Ya pasti beda. Penyakit yang dideteksi beda. Indikatornya untuk menentukan apakah dia punya faktor resiko penyakit A dan B juga berbeda. Jadi pasti alatnya berbeda. Misalkan tadi kalau untuk kanker serviks bisa dipakai pap smear, IPA gitu kan. Tapi kalau untuk kanker payudara cukup dengan melakukan dari ya kan. Jadi kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk melihat apakah ada benjolan. Nah, itu contohnya. Jadi disesuaikan indikator apa yang bisa menjadi faktor resiko yang bisa menunjukkan apakah dia mengalami penyakit itu atau tidak. Gitu ya. Oke. Sudah cukup? Oke. Nah, mungkin kuis dulu. Jadi ini tadi untuk melihat teman-teman tadi setelah dapat materi kira-kira sudah paham atau belum, sehingga nanti kita bisa jadi evaluasi apa yang perlu disampaikan kembali atau mungkin diulas kembali sebelum kita membahas materi selanjutnya di minggu depan gitu ya. Silakan bisa join di Kahoot-nya. Silakan nanti dalam kelompok ya bisa melakukan identifikasi terkait dengan program screening kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di si Pejar ya, seperti biasa. Jadi nanti silakan upload perwakilan kelompok sehingga nanti bisa jadi bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk referensi kita hari ini. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam bisa langsung akses referensi tersebut. Nah, mungkin sebelum menutup, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup tadi? Oke, cukup ya? Insya Allah jelas? Oke. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas di pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.